maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan tersebut, kita bisa mendaya gunakan kenikmatan yang ada, kemana dan untuk apa, sehingga semuanya dalam rangka pengabdian dan kedekatan kita kepada Allah. Paling tidak dengan mensyukuri nikmat itu, kita bisa terus memperbaiki diri, menjadi orang-orang yang bisa memperbaiki diri dan menebarkan kebaikan itu sendiri. Salat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan semoga pula dilimpahkan kepada kita selaku pengikutnya yang istiqomah di jalannya, amin ya rabbal alamin. Para pendengar Radio Lebih Indonesia yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengkaji terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah, yaitu diantaranya ada tentang akhlak yang dibangun, maka kita akan temui beberapa petunjuk, beberapa ketetapan yang terkait dengan bagaimana seharusnya seorang muslim terkait dengan kehidupan di antara muslim yang lainnya. Di antara yang diajarkan oleh Rasulullah adalah kita berupaya untuk menebarkan kebaikan, yaitu dengan ekspresi salam. Salam dalam agama Islam adalah salah satu yang penting untuk kita jabarkan, untuk kita ekspresikan dalam kehidupan. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa di antara kewajiban seorang muslim yang satu dengan yang lainnya ketika dia bertemu adalah mengucapkan salam. Hakul muslimi alal muslimin sittatun minha idza laqituhu fasallim alaihi. Di hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu paling tidak ada 6 menurut hadis ini. Di antaranya adalah kalau bertemu adalah mengucapkan salam. Kemudian dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim pun kita tidak bisa meninggalkan salam itu sendiri. Paling tidak karena salam itu menjadi bagian daripada salah satu rukun ibadah yang kita kerjakan, yaitu sholat. Maka seorang muslim paling tidak dalam sehari semalam dia mengucapkan salam minimal 5 kali. Maka kemudian sedemikian pentingnya posisi salam ini, sehingga seolah-olah kemudian ketika seorang muslim meninggalkan salam, maka sejatinya dia meninggalkan identitasnya sebagai seorang muslim yang ditandai dengan salah satu ibadahnya, yaitu berupa sholat, di mana sholat salah satu rukunnya adalah mengucapkan salam ketika seseorang sudah selesai melaksanakan tahiyat akhir. Sebenarnya apa sih sebenarnya yang menjadi penting bagi kita untuk memakna salam? Apakah salam itu hanya sekedar ucapan, ekspresi, basa-basi, atau memang salam itu yang kita ucapkan dan ucapan assalamualaikum itu mengandung nilai yang lebih daripada itu semua? Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senada dengan kata salamah, kata salam diambil dari bahasa Arab dengan berbagai makna. Kalau kita lihat dalam literatur bahasa Arab itu sendiri, salam bisa dimaknai sebagai selamat, terlepas dari mara bahaya. Salam juga bisa dimaknai dengan kedamaian, kehidupan yang harmonis dan sentosa. Kata salam ini kemudian seakar dengan kata Islam, karena Islam juga dimaknai sebagai menebarkan atau bersikap damai, sebagaimana kalau kita melihat dalam salah satu hadis di mana Rasulullah pernah bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Pada hakikatnya orang yang dikatakan orang Islam itu adalah orang lain yang selamat dari gangguan min lisanihi wa yadi, dari gangguan lisannya dan tangannya. Kemudian Islam juga bisa dimaknai dengan istaslama, penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menyerahkan diri kepada Allah secara total, artinya penghambaan yang sesungguhnya kepada Allah, maka dia akan dijamin akan mendapatkan salamah, keselamatan, kedamaian serta kehidupan yang damai. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Selanjutnya kalau kita melihat secara garis besar, ekspresi salam atau makna salam itu bisa kita bagi ke dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah salam yang dia hanya berupa sapaan atau ekspresinya hanya berupa sekedar formalitas. Biasanya orang yang mengucapkan salam ini karena memang yang menjadi adat, tradisi adalah ketika dia bertemu dengan orang lain, dia mengucapkan salam, baik kepada teman sejawatnya, teman sekantornya, ataupun kalau dia dalam membuka satu forum atau pertemuan-pertemuan tertentu. Maka ucapan salam ini kecenderungannya adalah ekspresinya adalah berupa sapaan. Terkadang orang yang mengucapkan salam dalam bentuk yang pertama, makna yang pertama ini melupakan esensi salam itu sendiri, bahwa di dalam salam terkandung nilai-nilai doa. Karena ini sifatnya hanya berupa ucapan dan basa-basi, maka kemudian salam ini banyak kita temui dalam kehidupan kita. Seperti di dalam pengajian ada, di dalam konser musik pun ada, bahkan dalam kerumunan demo pun ada. Jadi di mana-mana kemudian karena ekspresinya adalah sapaan, maka salam ini menjadi lumrah diucapkan dalam forum apapun. Kemudian karena sifatnya formalitas, tentu dia hanya bersifat basa-basi, dan kecenderungannya salam ini bisa disejarkan dengan ucapan-ucapan selamat yang lainnya, mulai dari selamat pagi, siang, sore ataupun malam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, salam dimaknai sebagai doa. Biasanya orang yang mengucapkan salam model kedua ini meyakini betul bahwa ketika dia mengekspresikan rasa salamnya, mengucapkan salam kepada orang yang ada di sekitarnya, dia meyakini bahwa dia sedang memberikan doa kepada orang yang dia ucapkan salam itu. Doa kebaikan itu tentu berdasarkan makna daripada salam yang kita ketahui. Ketika diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dia pengen orang yang dia berikan salam itu mendapatkan keselamatan, mendapatkan kasih sayang serta keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ungkapan doa yang mulia, yang mana doa ini sebenarnya doa kebaikan. Pada akhirnya ketika kita mendoakan saudara kita dengan kebaikan, maka doa itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Maka ini penting menjadi garis bawah bagi kita. Setiap kebaikan yang kita lantunkan untuk orang lain, maka kita pun akan mendapatkan kebaikan daripada ucapan yang kita ucapkan. Maka kita mendoakan kepada orang-orang dengan doa-doa kebaikan. Dan yang lebih penting daripada salam ini adalah salam ini tidak sekedar berupa formalitas dan basa-basi, tapi di dalamnya ada semangat untuk menyapa orang lain, semangat untuk mendoakan orang lain, dan doanya pun doa yang diinginkan oleh seluruh makhluk Allah, bukan hanya manusia, berkaitan dengan keselamatan, berkenaan dengan kasih sayang dan keberkahan. Termasuk diantaranya hewan-hewan, tumbuhan pun mengharapkan yang demikian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ekspresi ini kalau kita wujud nyatakan dalam kehidupan, maka seolah-olah kita saling mendoakan kebaikan, saling menginginkan keselamatan, keberkahan serta kasih sayang yang kita inginkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, salam yang kedua ini maknanya tidak bisa disejajarkan dengan makna salam yang pertama, karena yang pertama hanya sekedar berupa sapaan, sedangkan yang kedua ini tidak sekedar menyapa, tapi lebih daripada itu ada ekspresi doa yang ditebarkan sebagai wujud daripada kebaikan yang diberikan kepada orang lain. Yang ketiga, para pendengar yang dirahmati Allah, adalah salam yaitu sebagai tuntunan syariat. Karena salam yang ini, yang model ketiga ini adalah salam yang dilakukan ketika seorang muslim melakukan sholat, dan itu di akhir daripada ibadah sholatnya. Artinya kemudian di sini kita bisa memaknai salam yang demikian, yang ketiga, tidak boleh diganti dengan salam apapun, karena sudah ada ketetapan yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya ya sebagai ibadah mahdoh dengan berupa gerakan dan perbuatan tertentu, sehingga tidak boleh diganti. Dan kita bisa mengambil makna dari salam yang dilakukan
di akhir sholat kita itu adalah sebuah ungkapan bahwa ketika seorang muslim beribadah kepada Allah, sholat, maka kemudian yang lahir dari perbuatannya adalah sifat-sifat menebarkan kedamaian dengan melihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia melihat ke kanan, kemudian menengok ke sebelah kiri, bahwa ketika seseorang melaksanakan ibadah, maka pada akhirnya dia harus memberikan, menebarkan kasih sayang, kedamaian, kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Yang paling penting dari 3 penjelasan makna salam ini adalah spirit atau ruh atau semangat yang ingin dibangun. Adalah dalam Islam salam itu membangun nilai-nilai positif antara satu dengan yang lainnya, membangun nilai-nilai keharmonisan antara orang yang satu dengan yang lainnya, kemudian membangun nilai-nilai kasih sayang serta doa untuk saling selamat antara satu dengan yang lainnya. Dan ini penting dalam kehidupan kita dan bisa kita ekspresikan dalam berbagai bentuk. Di antaranya adalah dengan perbuatan kita, bahwa kita memberikan kebaikan kepada mereka yang membutuhkan, menolong mereka yang membutuhkan. Kita bisa melihat mereka dengan kacamata kasih sayang sebagaimana yang diajarkan oleh Islam melalui salam. Kita bisa melihat mereka dengan kacamata kebaikan, menebarkan kedamaian sebagaimana makna salam itu sendiri. Demikianlah yang diajarkan Rasulullah dalam beberapa sabdanya. Misal kalau kita baca beberapa sabda Nabi, dikatakan ya ayyuhan nas absus salam bainakum, absus salam wa imut ta'am wasilatul arham wa sallu wan nasu niyam wa dakhulul jannata bisalam, tadkhulul jannata bisalam. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, absus salam, sebarkan salam, wa imut ta'am, berikan makan kepada orang yang membutuhkan, wasilatul arham, tak sambung tali silaturahim, wa sallu wan nasu niyam, dan salatlah ketika orang lain dalam keadaan tidur. Maksudnya adalah salatul lail. Tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk ke dalam surga yang penuh dengan keselamatan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian begitu pentingnya salam ini untuk diekspresikan dalam kehidupan kita, sampai-sampai kemudian pada satu ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi terkait dengan amalan Islam apa yang terbaik Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am, kamu beri makan orang yang butuh makan, wa taqra'us salam, kamu sebarkan salam, ala man arafta, kamu ucapkan salam kepada mereka yang kamu kenal, wa ala man lam ta'rif, dan terhadap mereka yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Bukhari. Maka hadis ini menunjukkan bahwa menebarkan salam kedamaian atau ini merupakan bagian daripada ajaran dan prinsip-prinsip Islam yang tidak hanya berhenti kepada ucapan, tapi di dalamnya juga kita ekspresikan dengan mengaplikasikan makna salam itu. Kita membantu orang dengan tanpa melihat latar belakangnya. Kita mengekspresikan salam sebagai bagian daripada upaya kita mengekspresikan agama ini sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yang memberikan kasih sayang terhadap segenap seluruh alam yang ada. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir pada akhirnya kita melihat dalam Al-Qur'an di antara makna salam itu juga adalah bisa kita lihat dari firman Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para penduduk surga nantinya dengan segala kenikmatan yang mereka peroleh. Sebagaimana dalam surat Yasin ayat 58, Allah berfirman, salamun qaulam mir rabbir rahim. Kepada mereka penduduk surga dikatakan salam qaulam mir rabbir rahim, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran ternyata ada kaitan antara salam dengan rahim, sifat penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya orang yang rajin menebarkan salam itu sejatinya dia sedang menebarkan kasih sayang terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan sifat Ar-Rahmanur Rahim itu adalah sifat utama daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah. Di antara akhlak Allah adalah memberikan kasih sayang
mengekspresikan nilai-nilai kebaikan sebagai wujud daripada nilai-nilai akhlak kita sebagaimana mencontoh yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Inilah diantara makna salam yang bisa kita dapatkan dari literatur agama yang tentu kita harus banyak mengambil nilai diantaranya. Kita mengekspresikan salam sebagai sebuah ucapan sekaligus doa dan sekaligus perbuatan agar kita semua dalam kehidupan damai, kasih sayang dan penuh dengan keberkahan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz Eko Nani, dan pendengar baru saja kita dengarkan bersama penjelasan dari Pak Ustadz Eko terkait 3 makna salam. Pentingnya salam ini kita ucapkan ya, dan juga tentunya kita sahut begitu Pak Ustadz. Karena kadang-kadang kalaupun kita bagi salam ataupun memberikan salam begitu, mungkin masuk ke rumah ataupun di suatu lingkungan, kita yang memberikan salam, kita juga yang menyahut salam kita, itu begitu ya Pak Ustadz. Baik, tadi juga disampaikan Pak Ustadz, salah satu amalan terbaik Rasulullah SAW adalah dengan menebarkan salam. Sangat mulia sekali pendengar. Dan Pak Ustadz, ini tadi ada 3 makna salam yang sudah disampaikan, masing-masing itu ada tempatnya begitu ya Pak Ustadz ya. Nah tadi juga sudah saya sebutkan Pak Ustadz, bagaimana jika kita ini sudah mengucapkan salam, kemudian kita tidak tahu nih di antara teman-teman kita yang ada di situ, di lingkungan situ, apakah mereka ini non muslim atau muslim begitu Pak Ustadz ya. Kita tidak bisa juga untuk menyalahkan mereka tidak menyahut salam kita itu tadi. Kemudian kita karena tidak ada yang menyahut salam kita sahut sendiri, sahut balik karena merasa gimana gitu Pak Ustadz. Nah itu seperti apa Pak Ustadz? Istilahnya biasa saja atau seperti apa? Kalau kita yang memberikan salam, kita juga yang menyahut salam, padahal ada orang lain di situ Pak Ustadz. Iya, pertama salam ini kan sunnah hukumnya diucapkan sebagaimana yang diperintahkan Nabi kalau ketemu gitu ucapkan salam. Dan menjawabnya itu menurut para ulama adalah memiliki nilai kewajiban. Kalau misalnya kita tentu dalam keadaan di luar dari kewajiban yang lain gitu. Misalnya kalau kita dalam majelis ilmu, misalnya kita datang terlambat, kemudian ada orang datang mengucapkan salam sementara kita sedang mengajar, itu jawabnya sudah bukan wajib lagi karena kita kan sedang dalam keadaan yang tentu berbeda keadaannya. Nah, berkenaan dengan kewajiban salam ini atau anjuran untuk menjawab salam ini ada dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, wa idza hayyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minna aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu diberikan salam, ya, huyyitum maknanya salam penghormatan, huyyitum bitahiyyah, fahayyu bi ahsana minha, maka kamu balas salam itu dengan yang lebih baik, aurudduha, atau jawab dengan yang serupa. Kalau dia diucapkan assalamualaikum, kita jawab assalamualaikum warahmatullah, dan seterusnya, kita tambah lebih baik, atau yang seimbang setara. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Nah, adapun kemudian di dalam lingkungan yang kemudian kita tidak tahu apakah dia orangnya beragama Islam atau enggak, di sini ada anjuran Rasulullah yang tadi mengatakan salah satu amalan terbaik itu mengucapkan salam saja, alaman arafta wa man lam ta'rif wa alaman ta'rif. Kita sebarkan salam, ucapkan salam baik terhadap orang yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Kemudian masalah kemudian orang yang tidak menanggapin salam itu kembali ke dirinya tadi karena status hukumnya. Artinya dia punya kewajiban menjawab salam. Kalaupun kita kemudian menjawab salam kita sendiri, mungkin itu bagian daripada kita mengingatkan yaitu kepada dia, atau ibaratnya artinya ya mengingatkan atau menyinggung, kok saya mengucapkan salam tapi kok kemudian saya sendiri yang menjawab salam. Nah itu. Jadi semuanya punya konsekuensi terkait dengan itu. Baik, memberikan ataupun menjawab salam ini apakah tidak apa-apa diungkapkan ataupun dalam hati saja begitu Pak Ustadz, atau harus mengeraskan suara Pak Ustadz? Ya, kalau bisa memang diucapkan. Karena memang kita tidak tahu ya, maksudnya kalau dalam hati itu siapa yang bisa menjawab gitu. Karena kalimat-kalimat baik itu memang kalau bisa sering diucapkan, karena dengan itu nanti akan menjadi energi positif dalam kehidupan. Nah, ketika kita mengucapkan kebaikan, orang menerima, mentransfer kebaikan itu kepada dirinya, kemudian dia juga mengekspresikan kebaikan karena
feedback daripada kebaikan yang kita berikan, maka itu akan menjadi doa bagi kita sekalian. Dan kalau sesuatu kebaikan itu diyakini sebagai kebaikan, maka dia baik bagi kehidupan kita, karena ada dalam hadis qudsi mengatakan ana inda dzanni abdi bi, kata Allah, aku itu berdasarkan prasangka hambaku. Maka kita banyak berbuat mengekspresikan kebaikan, mengucapkan kebaikan, nanti itu menjadi bagian daripada kehidupan kita. Makanya kita dilarang kan mengekspresikan keburukan-keburukan, itu jangan sampai jadi prasangka kita yang itu akan Allah tetapkan bagi kita. Nah, itu. Baik Pak Ustadz, apakah ini benar Pak Ustadz? Ada juga yang bilang kalau ada yang beri salam ketika masuk rumah, begitu Pak Ustadz. Kemudian orang yang ada dalam rumah itu tidak menjawab salam itu tadi, satu rumah itu berdosa Pak Ustadz. Itu seperti apa? Iya, di antara etika atau adab masuk ke dalam rumah adalah mengucapkan salam. Dan memang saya pernah baca riwayat itu, sebenarnya masuk ke rumah mengucapkan salam itu bukan sekedar etika, tapi ada jin yang di dalam rumah itu yang biasa sering menunggu di situ. Ketika seorang penghuninya mengucapkan salam, maka dia akan hilang. Nah, lebih daripada itu kan sebenarnya banyak khasiat dan manfaatnya. Maka orang yang berada dalam rumah, pas kebetulan dia memang berada di sekitar kita mengucapkan salam, itu memang punya kewajiban untuk membalas salam itu sendiri. Nah, karena memang konsep kewajiban itu kalau tidak dikerjakan nanti memang pada prinsipnya berdosa, kan ada orang di situ. Nah, etika-etikanya orang yang sendiri kepada yang berkelompok, yang berdiri sama yang duduk dan sebagainya, itu menjadi bagian daripada etika-etika salam yang harus kita terapkan dalam kehidupan. Walaupun kadang-kadang nih Pak Ustadz, orang yang beri salam menjawab salam juga Assalamualaikum, salam gitu ya Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz? Nah, itu ekspresinya mungkin tadi yang pertama, gitu, itu yang ya. maknanya sekedar sapaan. Tapi kalau kita mengharapkan kebaikan lebih, maka di samping sapaan kita niatkan juga ini kita doakan nih orang lain nih, gitu, supaya nanti dia balas salam kita, kita dapat kebaikan doa juga. Baik. Semoga untuk setelah mendengarkan penjelasan ini begitu Pak Ustadz ya, untuk memberikan dan menjawab salam ini tidak dianggap sepele lagi begitu Pak Ustadz. Kalau bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya Pak Ustadz ya. Sesuai dengan kaidah. Baik, dan pendengar RRI Nunukan, untuk Anda terima kasih yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini dalam Mimbar Keagamaan. Semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz Eko Nani ini juga bermanfaat untuk kita bersama. Mungkin kita anggap hal sepele, tapi ini tidak sepele menurut Rasulullah SAW, karena ini juga merupakan amalan terbaik Rasulullah ya, dengan menebar salam. Dan terima kasih kebersamaan Anda. Jangan lewatkan tepat pukul 6 pagi hari nanti kembali bersama kami tim pagi. Kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Nunukan Pagi.